Selamat siang, salam entrepreneur, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan membahas salah satu tugas dari ekonomi for business, yaitu membuat analisa indikator makroekonomi Indonesia versus Malaysia berdasarkan data statistik tahun 2021. Adapun latar belakang presentasi ini adalah mengukur kinerja ekonomi dari kedua negara, itu Indonesia dan Malaysia. Dan latar belakang tujuan dari presentasi ini adalah mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara. Adapun beberapa indikator makroekonomi yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah terkait pertumbuhan ekonomi, terus kemudian yang kedua adalah indeks pembangunan manusia, yang ketiga adalah tingkat kemiskinan. Di mana pertama adalah terkait dengan analisa indikator pertumbuhan ekonomi, di mana berdasarkan data statistik pada tahun 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara seluruh negara ASEAN termasuk Malaysia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti pemulihan ekonomi yang lebih cepat di Indonesia setelah pandemi COVID-19, kedua peningkatan konsumsi domestik dan investasi, ketiga terkait dengan kinerja sektor manufaktur yang lebih kuat. Selanjutnya terkait dengan indikator indeks pertumbuhan manusia, di mana Malaysia memiliki indeks pertumbuhan manusia sebesar 0,81%, yang lebih baik dari Indonesia sebesar 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu terkait dengan indikator tingkat kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia masih lebih tinggi sebesar 9,71% dibanding dengan Malaysia sebesar 8,4%. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia lebih besar daripada Malaysia. Namun, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dan pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Dari data-data statistik tersebut di atas, ditarik kesimpulan meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2021, Malaysia masih memiliki kinerja lebih baik dalam hal indeks pertumbuhan manusia dan tingkat kemiskinan. Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa kinerja ekonomi kedua negara. Faktor-faktor struktur ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi kedua negara dalam jangka waktu panjang. Yang pertama adalah Indonesia memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan Malaysia memiliki struktur ekonomi yang lebih didominasi oleh industri dan jasa. Yang kedua, terkait dengan lingkungan investasi, Malaysia memiliki lingkungan investasi yang lebih kondusif dibanding di Indonesia. Ketiga, terkait dengan kualitas infrastruktur, Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih baik dibanding dengan Indonesia. Demikian beberapa analisa makroekonomi dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Jika teman-teman ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan disampaikan di link YouTube berikut ini. Demikian, terima kasih. Salam entrepreneur.